Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil PPT yang kami buat dengan judul Al-Quran dan Zabur. Sebelumnya kepada Bapak Maula yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah studi komparasi teks, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Septuardia dengan NIM 200-4036036. Lalu ada Nita Widianingsi dengan NIM 200-4036034. Dan yang terakhir yaitu ada Wanuisa Lamle dengan NIM 200-4036044. Yang pertama, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu Al-Quran dan Zabur. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ajaran Islam, kitab suci yang menempati posisi sentral bukan saja sebagai perkembangan atau pengembangan ilmu-ilmu Islaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 14 abad lebih dari sejarah pergerakan umat agama Islam. Agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh penjuru dan pelosok dunia, yang menjamin kebahagiaan bagi setiap penganutnya di dunia maupun di akhirat kelak. Ia mempunyai sendi yang sangat esensial, yaitu Al-Quran, yang berfungsi untuk memberi petunjuk menuju jalan-jalan yang sebaik-baiknya. Tak dapat dipungkiri bahwa apabila hendak bagian bersamaan Islam, penganutnya harus dekat dengan Al-Quran dalam artian yang lebih luas mengenal Al-Quran. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua fungsi Al-Quran dan tujuan Al-Quran, yang ketiga pengertian Zabur, yang keempat kandungan dari kitab Zabur, yang ketiga fungsi dari kitab Zabur. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Quran yaitu dalam waktu 23 tahun dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu diturunkan di Mekah, yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua yaitu diturunkan di Madinah dan yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan di Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat dan 114 surat dan 30 juz. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai pembela antara hak dengan yang batil. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai obat penawar bagi manusia atau asyifa. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai membersihkan jiwa manusia. Yang kelima, Al-Quran berfungsi untuk meluruskan akidah dan kepercayaan. Yang keenam, Al-Quran berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Lalu tujuan dari Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia yang
telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya pengertian kitab Zabur. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zahara yang berarti menulis dengan sempurna atau mengukir di atas batu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem pada sekitar abad 1010 sebelum Masehi. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Dan artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur juga dikenal dengan sebutan kitab Mazmur yang berisikan tulisan dalam bahasa Kipti. Kitab ini juga masih diamalkan oleh umat Yahudi dengan nama yang berbeda, yaitu Tehillim. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai Raja Bani Israel. Kandungan kitab Zabur. Isi pokok kitab Zabur antara lain Mazmur ayat 146 yang berbunyi, besarkan olehmu akan Allah, hai jiwaku, pujilah Allah, maka aku akan memuji Allah seumur hidupku, dan aku akan menyayangimu, puji-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Jagalah kamu percaya kepada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harapan kepada Allah, yang menjadikan langit, bumi dan laut serta segala isinya, dan menaruh setia sampai selamanya, yang membela orang teraniaya dan memberi makan orang yang lapar, bahwa Allah membuka rantai orang yang terpenjara, dan Allah membukakan mata orang yang buta. Allah mengatakan orang tertunduk, dan Allah mengasihi orang yang benar. Maka Allah memelihara dagang serta ditetapkannya anak yatim dan perempuan bujang, tetapi jalan orang jahat itu dibalikannya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan kitab Zabur. Fungsinya sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud. Tujuannya yaitu 1. Membawa berita bahagia bahwa bumi ini dipusakai oleh soleh. 2. Memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah. Yang 3. Agar manusia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang 4. Memberi peringatan agar manusia senantiasa memuji Allah. Yang 5. Menyuruh manusia untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, memberi peringatan perbuatan jahat akan dibalas dengan siksa atau sangsara, perbuatan baik akan dibalas dengan pahala atau kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci dengan masing-masing bangsa dan umat. Al-Qur'an merupakan kitab terakhir dan sebagai penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Dari tujuan dan fungsi di dalam Al-Qur'an terkandung isi pokok ajaran dalam kitab Taurat seperti Al-Qur'an sebagai pelurus keyakinan dan kepercayaan. Dan di dalam Zabur juga sudah dijelaskan dengan dilarangnya menyembah berhala. Sebelum adanya kitab Al-Quran, ada kitab Zabur. Taurat dan Injil dari kitab Zabur sendiri banyak mengandung nasihat dan ajaran ketuhanan agar menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya.
Setelah turunnya kitab Zabur, turun Injil, dan yang terakhir Al-Quran karena sebagai menyempurna kitab kita terdahulu. Apa yang ada dan belum ada hukum dan isi di kitab dahulu sudah ada di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.